Tengah malam, jalanan masih hidup. Motor-motor melaju mengejar rezeki yang tak kenal waktu. Suara motor menderu, lampu flyover berkedip, hujan gerimis. Di antara ribuan pengemudi itu, ada satu nama yang tak pernah absen narik. Bang Danu, 39 tahun, ayah 3 anak, ojek online veteran. Semua orang bilang dia ramah, sopan, dan pantang nolak orderan. Tapi malam itu, bukan penumpang yang terakhir dia antar, tapi ajalnya sendiri. Dan yang membunuhnya, bukan jalanan, bukan kecelakaan, tapi secangkir demi secangkir, kopi sachet yang jadi andalannya bertahan hidup. Yeda, suara detak jantung pelan. Lalu sunyi. Ini adalah kisah nyata, tentang perjuangan, kelelahan, dan batas tubuh manusia. Ini kopi kematian Bang Danu. Di tengah hiruk-pikuk jalanan Jakarta yang tak pernah tidur, ada satu nama yang dikenal hampir di setiap base camp. Ojek online Bang Danu. Usianya 39 tahun. Wajahnya legam terbakar matahari, tapi senyumnya tak pernah pudar. Itu bukan yang paling muda, bukan juga yang tercepat. Tapi kalau soal semangat, tak ada yang bisa menandingi dia. Siang atau malam, hujan deras atau panas menyengat, Bang Danu selalu ada di jalan. Tak peduli orderan jauh, medan sulit, atau pelanggan rewel. Semuanya dilayani dengan sabar. Kerja halal, hati tenang. Katanya seringkali sambil mengecek aplikasi di layar ponselnya yang retak di ujung. Tapi di balik semua itu, hidup Danu jauh dari kata mudah. Istrinya sedang hamil anak keempat, dan kebutuhan rumah tangga makin hari makin menekan. 2 bulan kontrakan belum dibayar, dan sepeda motornya, yang jadi sumber utama nafkah masih menyisakan cicilan lebih dari setahun. Kadang saat sedang berhenti di lampu merah, pikirannya melayang. Kalau motor ini ditarik leasing, gue makan apa? Tapi bukannya mengeluh, Danu hanya mengencangkan jaketnya dan lanjut narik. Tak ada ruang untuk menyerah, karena baginya, waktu yang terbuang adalah rezeki yang hilang. Belakangan tubuh Danu mulai sering lemas. Pagi hari ia merasa gemetar, kepalanya pening dan perut kosong. Tapi semua itu dia lawan dengan satu senjata, kopi. Bukan 1, bukan 2, tapi 6-7 gelas kopi sachet per hari. Dicampur 3 atau 4 sekaligus dalam satu gelas, lalu diteguk tanpa pikir panjang. Rasanya pahit asam. Kadang bikin mual, tapi baginya, itu lebih baik daripada pingsan di atas motor. Makan pun sering dilupakan. Yang penting melek, begitu dia bilang. Sambil menyimpan sachet kosong di kantong jaket. Beberapa teman sesama driver sering mengingatkan. Ujang, sahabat lamanya, pernah berkata, "Bang, kopi lo udah kayak racun. Lo nggak makan, tapi kopi jalan terus. Nggak takut mati lo?" Tapi Danu cuma nyengir sambil nyalain motor. Daripada ketiduran di jalan, "Jang, gue nggak minum kopi, gue nggak narik." "Nggak narik. Anak gue nggak makan." Dia bicara dengan nada bercanda, tapi matanya serius. Dalam kepalanya, istirahat itu mewah. Dan tidur, bagi Danu, bisa berarti kehilangan 1-2 orderan besar. Malam itu, udara Jakarta terasa berat. Langit kelabu, angin lembab meniup pelan di sela-sela gedung tinggi. Waktu menunjukkan hampir tengah malam saat notifikasi dari aplikasi menyala di layar ponsel Danu. Order masuk. Antar ke Bandara Soekarno-Hatta. Tarif besar. Mata Danu langsung berbinar. "Alhamdulillah," gumamnya. Tanpa pikir panjang, ia menepi sebentar ke warung kecil, menuang 3 sachet kopi ke dalam botol air mineral bekas, ditambah air panas dari termos, lalu dikocok dan diminum habis. Ia belum makan malam, tapi itu bukan masalah. Yang penting kuat narik. Yang penting sampai tujuan. Yang penting uang buat besok. Motor dinyalakan, suara knalpot tua meraung pelan. Jaket Danu dikancingkan rapat. Botol kopi yang baru dia teguk tadi diselipkan di kantong kiri. Aplikasi menunjukkan estimasi waktu tempuh. 1 jam lebih sedikit. Lumayan buat nambah-nambah bayar kontrakan, bisiknya, sambil melirik ke langit yang makin pekat. Tanpa makan, perutnya terasa kosong, tapi dadanya hangat oleh kopi. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat dari biasa, tapi dia anggap itu biasa. Tanda siap tempur, katanya pelan sambil melaju ke titik jemput. Flyover Sleepy malam itu nyaris kosong. Lampu-lampu jalan menyala redup, cahayanya seperti menari di atas aspal basah bekas gerimis sore. Di jok belakang, penumpangnya duduk diam, sibuk menatap layar ponsel, tak mengucap sepatah kata pun. Danu memelototi jalan di depannya, fokus penuh. Tapi sesuatu mulai terasa aneh. Kedua tangannya mulai berkeringat meski udara dingin. Napasnya agak pendek. Ia mencoba mengatur posisi duduk, mengangkat bahu, berharap rasa tak nyaman itu hilang. Tapi justru dadanya mulai terasa berat. Seperti ada yang menekan dari dalam. Ia mencoba memejamkan mata sejenak di lampu merah, tapi jantungnya kini berdetak terlalu cepat. Seolah berdebar di luar irama normal. Matanya mulai kabur. Ada titik-titik hitam di pinggiran pandangan.
Tangannya yang memegang gas mulai kesemutan. Ada. Kenapa ini? Gumamnya, masih memaksa tersenyum. Tapi pikirannya tetap keras kepala. Jangan berhenti. Orderan ini besar. Uangnya bisa buat bayar listrik, bisa buat beli popok, bisa buat makan besok. Dia injak gas lagi, walau tubuhnya mulai terasa bukan miliknya sendiri. Tiba-tiba motor oleng ke kiri. Stang terasa seperti digerakkan oleh tangan lain. Danu mencoba menarik napas dalam, tapi dada kirinya nyeri luar biasa. Ia mencoba memperbaiki posisi duduk, menatap jalan, tapi semuanya mulai gelap. Jangan sekarang. Jangan di jalan, bisiknya pelan. Tapi tubuhnya tak lagi mendengarkan. Kepalanya terhuyung ke depan. Motor masih melaju pelan, lalu akhirnya menabrak trotoar dan terguling lembut. Tidak ada suara benturan keras. Tidak ada jeritan. Hanya suara besi bergesekan dan helaan napas terakhir yang tertahan. Penumpang langsung turun, panik. Ia pikir ini cuma kecelakaan biasa. Ia panggil-panggil nama Danu, mencoba mengguncang badannya. Tapi tubuh Danu dingin, pelipisnya basah oleh keringat, dan napasnya hampir tak terasa. Beberapa pengendara berhenti, mencoba menolong. Ada yang menelepon ambulans, ada yang mencoba CPR seadanya. Tapi Danu tak merespons. Tak ada luka luar, tak ada darah, tapi jelas sesuatu yang besar sedang terjadi di dalam tubuhnya. Dan waktu perlahan kehabisan. Ambulans datang dalam waktu kurang dari 10 menit. Sirinnya meraung di malam sunyi, menciptakan kepanikan kecil di jalanan sepi itu. Beberapa orang membantu mengangkat tubuh Danu yang masih mengenakan jaket ojeknya. Helm dilepas, kancing baju dibuka. Nggak ada darah, nggak ada luka, kata salah satu warga sambil bingung. Tapi wajah Danu semakin pucat. Mata terbuka setengah, napas tak teratur. Seorang relawan sempat menekan dadanya pelan, lalu berkata dengan nada genting, dia bukan kecelakaan, ini kayak serangan jantung. Di IGD rumah sakit terdekat, tim medis langsung mengambil alih. Danu dibaringkan di ranjang darurat, dipasangi alat monitor jantung, diberikan oksigen. Beberapa perawat tampak panik tapi terlatih. Tapi detak jantung di layar monitor mulai menurun drastis. Satu dokter muda mengerutkan dahi, membuka catatan, lalu mengangguk pelan. Overdose caffeine. Kemungkinan besar, bisiknya pada rekannya. Tak ada bekas benturan, tak ada cedera fisik. Tapi tubuh itu seperti kehabisan baterai. Seperti mesin yang dipaksa menyala tanpa bahan bakar, dan akhirnya terbakar dari dalam. 17 menit setelah tiba di rumah sakit, Danu dinyatakan meninggal dunia. Dokternya keluar ke ruang tunggu, wajahnya muram. Ia menjelaskan pada penumpang dan polisi yang ikut mengantar, jantungnya kolaps, tubuhnya kelelahan ekstrim, dan kandungan kafein dalam darahnya sangat tinggi. Semua terdiam. Tak ada yang mengira, seorang pengemudi ojek yang tampak sehat, meninggal bukan karena tabrakan. Bukan karena kekerasan jalanan, tapi karena terlalu banyak kopi, terlalu sedikit istirahat, terlalu keras bertahan hidup. Kabar kematian Bang Danu menyebar lebih cepat dari biasanya. Dalam hitungan jam, namanya muncul di semua grup WhatsApp ojek online di Jakarta. Bang Danu meninggal. Katanya karena kopi. Tak lama, status-status mulai bermunculan. Innalillahi. Salah satu pejuang jalanan gugur. Malam itu, grup yang biasanya ramai dengan candaan dan info orderan mendadak sepi. Notifikasi terus berdenting, tapi tak ada yang menjawab. Semua masih mencerna kenyataan. Seorang teman, rekan, saudara, meninggal bukan karena jalanan, tapi karena kelelahan yang tak pernah ia akui. Pagi harinya, pangkalan tempat Danu biasa nongkrong berubah jadi sunyi. Warung kopi langganan sepi pembeli. Gelas-gelas kopi dibiarkan setengah penuh, dingin tak tersentuh. Obrolan para pengemudi pun jadi lambat, penuh jeda. Tak ada lagi tawa lepas. Hanya bisik-bisik penuh kekhawatiran. Seorang driver muda yang biasanya minum 2 gelas kopi sebelum narik, hari itu hanya menatap sachet di tangannya. Ia taruh perlahan ke atas meja, lalu bergumam. Gue takut, bro. Jangan-jangan giliran gue berikutnya. Ujang, sahabat lama Danu, duduk sendirian di bangku kayu dekat warung. Matanya kosong, menatap jalanan yang terus dilintasi motor-motor. Di tangannya, segelas kopi hitam yang tak ia sentuh. Biasanya dia dan Danu ngopi bareng di sana, ledek-ledekan sambil nunggu orderan. Tapi hari itu, tak ada tawa. Gue kira kita bakal mati gara-gara nabrak atau ditabrak, gumam Ujang pelan. Ternyata, teman sendiri mati gara-gara kopi. Kata-kata itu menggantung di udara, sunyi, tapi terasa berat, menampar siapapun yang mendengarnya. Sejak malam itu, banyak driver mulai mengubah kebiasaannya. Yang dulu biasa narik sampai subuh, kini pulang lebih awal. Yang biasa minum kopi 3-4 gelas sehari, mulai ganti air putih. Ada juga yang bawa bekal makan sendiri. Takut kejadian serupa terulang. Nama Bang Danu berubah jadi peringatan hidup di kalangan mereka. Bukan sebagai lelucon, tapi sebagai simbol
tentang batas tubuh dan harga nyawa, karena mereka tahu yang mati bukan hanya teman, tapi juga cermin dari kemungkinan yang bisa terjadi pada siapapun di antara mereka. Di dinding base camp ojek mereka, ada yang menempelkan selembar kertas putih. Di atasnya tertulis dengan spidol, merah tebal. Jangan paksa tubuh kalau mau pulang hidup. Di bawah tulisan itu ditempel foto Danu, masih mengenakan jaket hijaunya, tersenyum di atas motor. Semua yang lewat berhenti sejenak. Ada yang berdoa dalam hati. Ada yang menyeka air mata cepat-cepat. Bukan karena sentimental, tapi karena kehilangan orang seperti Danu, terasa seperti kehilangan bagian dari jalanan itu sendiri. Nama kopi kematian Bang Danu mulai beredar di kalangan ojek online. Bukan untuk ditakuti, tapi sebagai alarm sunyi. Alarm bahwa tubuh juga manusia bukan mesin. Mereka mulai sadar bahwa selama ini banyak yang merasa tak punya pilihan, memaksa diri, demi 1-2 orderan tambahan, demi segelas kopi yang dianggap penyelamat. Tapi kisah Danu membalik semuanya. Ia tidak mati karena ngebut, tidak mati karena ditabrak, tapi karena tubuhnya dipaksa terlalu lama dan hanya bisa bertahan sampai di situ. Kini, setiap kali ada yang membuka sachet kopi lebih dari 2, selalu ada yang nyeletuk, "Ingat Bang Danu bro." Celetukan itu bukan sindiran, tapi pengingat. Pengingat bahwa istirahat bukan kemewahan, tapi keharusan. Bahwa nyawa bukan harga dari semangat bekerja, tapi sesuatu yang tak bisa dibeli kembali. Dan malam demi malam, flyover tempat Danu jatuh pun jadi saksi bisu. Bahwa bukan jalanan yang membunuhnya, tapi perjuangan yang diam-diam memakan, habis seluruh tenaganya secangkir demi secangkir.